Hai Andika, guys di sini. Selamat datang di segmen retas atau review laptop bekas berkualitas. Dan laptop yang akan kita retas kali ini adalah laptop yang dulu harganya itu 20 juta lebih. Tapi sekarang harga bekasnya turun jauh dan dia menjadi 3 jutaan aja. Dan perkenalkan ini adalah ThinkPad X250. Jadi kalau kalian lihat retas episode minggu lalu, saya udah bahas laptop yang terlaris yang ada di Tokopedia. Harganya itu 3.699.000. Tapi saya juga beli satu lagi yang harganya 3.599.000. Kalau yang kemarin namanya adalah ThinkPad T430, yang akan kita bahas ini namanya adalah X250 yang di launching pada tahun 2015. Dan saya kutip dari Kompas, harganya itu sekitar 19 juta untuk yang varian konfigurasi baterainya satu. Yang untuk dua baterai harganya itu 20 juta lebih. Lah kok baterainya ada dua? Ya jadi untuk ThinkPad X250 ini dia punya konfigurasi dua baterai. Jadi kalau misalkan kita lihat di bagian baterai di sini ya. Nah, ini ada baterai 1 97%, baterai 2 99%. Nanti kita bongkar juga bagian dalamnya jadi kalian bisa tahu baterainya seperti apa. Jadi baterainya itu ada eksternal yang bisa dicopot dan satu lagi internal di dalam seperti laptop kebanyakan di 2022 ini. Dan mungkin sekarang kita bahas dulu dari segi desainnya ya sebelum kita masuk ke area-area situ tadi. Jadi kalau dari segi desain sih ya ThinkPad ya seperti ini ya. Baik yang keluaran 2020, 2021, 2022 ya desainnya seperti ini, ada logo ThinkPad di sini. Mungkin yang sekarang kayak ThinkPad X1 Carbon tapi ini dia nyala nggak ya? Oh dia nyala juga ya, sama ya. Jadi ThinkPad X1 Carbon itu dia juga nyala, kita pernah review juga. Ya letaknya seperti ini, Lenovo-nya di pojok kanan, terus ThinkPad-nya ada di bagian kiri. Biasanya ThinkPad itu memang desainnya bakalan seperti ini, terus bedanya dia dari tahun ke tahun biasanya lebih compact dan juga lebih tipis, lebih ringan juga. Dan ThinkPad dari dulu ya warnanya hitam seperti ini ya, jadi legacy atau karakternya ThinkPad itu ya dari dulu seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian komplain ya desainnya gitu-gitu aja karena memang sepertinya ThinkPad sudah menemukan racikan yang pas untuk menciptakan laptop yang durable. Dan ngomongin durable, ThinkPad X250 keluaran tahun 2015 ini juga sudah memiliki sertifikasi standar militer 810G yang sudah melewati banyak tes intinya. Jadi kalau misalkan jatuh terus engselnya kalian buka beberapa kali itu aman. Keyboardnya pun juga sudah memiliki fitur yang namanya water spill resistance, dimana kalau misalkan kalian ngetik terus tiba-tiba minuman kalian jatuh ke keyboardnya itu nggak masalah. Dan sebenarnya gampangnya untuk lihat ThinkPad ini dia durable atau enggak, kalian lihat aja di marketplace dan kalian ketikkan aja laptop bekas. Pasti yang banyak keluar itu ThinkPad, dari tahun berapapun masih ada. Itu udah menjadi bukti kalau ThinkPad adalah laptop yang memang durable. Dan yang akan kita bahas ini adalah ThinkPad X series X250. Jadi dari tahun ke tahun kalau misalkan kita mulai dari X250 di tahun 2016, tahun depannya 2016 itu ada X260, terus ada X270, X280 dan seterusnya. Kalau misalkan kalian pengen ThinkPad yang benar-benar lebih tipis, lebih ringan, ada namanya X1 Carbon dan semua seri X harganya itu biasanya di atas 15 juta atau bahkan di atas 20 juta. Dan sekarang harga bekasnya dia 3 juta. Umurnya ini 2015, sekarang 2022 berarti umurnya 7 tahun. Dan coba kita lihat dengan umur 7 tahun kalau untuk kondisi fisiknya ya seperti ini aja ya. Karena memang di bagian sini dia menggunakan bahan yang namanya glass reinforced carbon plastik. Jadi ada perpaduan karbon, plastik dan juga kacanya yang dibuat biar dia lebih durable. Dan seperti yang kalian lihat untuk laptop ukuran umur 7 tahun dari segi pemakaiannya itu ya masih ThinkPad lah. Jadi memang dia kotor aja. Terus di bagian bawahnya juga ini kalau misalkan kita tekan ya ada kayak semacam softnya gitu. Karena bahannya memang bukan hanya plastik, ada perpaduannya juga. Terus kalau misalkan secara dimensi, kalau dibilang tipis ya nggak tipis-tipis banget karena masih banyak port di sini. Jadi mumpung kameranya juga seperti ini kita bahas untuk portnya. Jadi di sini ada Kensington lock, terus juga ada input LAN, ada slot untuk card reader, ada SIM card yang udah saya coba. Dia nggak bisa ya, kalau saya baca di websitenya sih dia harus pakai providernya Amerika sana. Jadi ada AT&T dan juga Verizon. Saya coba pakai Smartfren dan Telkomsel, dia nggak bisa. Jadi kita anggap aja untuk unit yang saya beli bekas ini nggak bisa. Terus di sini juga ada USB Type A, terus juga ada audio jack. Di bagian kiri ada input VGA juga, makanya dia dimensi laptopnya tebal. Terus juga ada
Type A lagi, ada mini display port, di sini ada exhaust, terus juga ada input power yang input powernya sih masih dipakai sampai sekarang ya sama Lenovo. Jadi mirip-mirip seperti laptop keluaran barunya Lenovo juga. Terus di bagian bawahnya ini juga ada port ya. Jadi kalau kalian lihat di sini ada kayak semacam docking konektor gitu. Jadi kalau kalian search di Google ada yang namanya ThinkPad Dock Station. Jadi kalau misalkan port-port ini menurut kalian kurang banyak, kalian bisa beli docking stationnya ThinkPad juga yang dikoneksikan di sini. Ada baterainya juga di situ, jadi baterainya bisa lebih awet lagi. Portnya juga bisa lebih banyak lagi. Dan sampai sini sih kekurangannya menurut saya secara dimensi masih lumayan tebel. Ya sebenarnya kalau secara bobot nggak terlalu berat sih ya, 1,5 kilo, tapi ya berat juga sih ya karena untuk layarnya ini bukan 14 inch, jadi layarnya ini 12,5 inch dan dimensinya dia lumayan tebal juga, sekitar 2 cm untuk sebuah laptop yang dimensi layarnya 12,5 inch bukan 14 inch, lumayan tebal. Dan sekarang kita coba apakah dia masih bisa dibuka dengan satu tangan. Set, nggak bisa ya, jadi masih ngangkat sedikit. Sekarang kita bahas di area keyboardnya. Jadi kalau kalian lihat di sini ada logo Intel Broadwell atau Intel generasi kelima. Jadi dia pakai Intel Core i5 5300U yang masih 2 core 4 thread. Jadi memang prosesor jadul. Cuman di sini kalau kalian lihat ada stiker tambahnya lagi, font di sini kecil ya. Tulisannya itu V Pro. Ini bukan hanya sekedar stiker aja, jadi di tahun 2020, 2021, 2022 itu juga kalian juga bakal nemuin laptop yang ada stiker tulisannya V Pro seperti ini. Jadi V Pro ini kayak semacam platform dari Intel yang memang ada di laptop bisnis. Biasanya ini untuk keamanan data perusahaan. Jadi V Pro ini memiliki kayak berlapis layer lagi, ada teknologi Intel yang banyak banget sebenarnya fiturnya. Jadi nanti tolong editor mungkin bisa kasih aja Intel V Pro platform ini di bagian super text ya. Sekarang kita lanjut ya di bagian keyboardnya. Kalau keyboardnya sih ThinkPad juga sama aja di T430 seri T kemarin. Dia touchpadnya juga seperti ini. Yang ini udah umur 7 tahun, jadi udah agak capek sih ya menurut saya. Jadi kalau misalkan kalian dengarkan suaranya udah lumayan kocak gitu untuk touchpadnya. Jadi kayak ada double kliknya gitu. Tuh ya. Kurang kalau ThinkPad itu biasanya tactile-nya enak cetak gitu doang. Kalau ini masih ada double kliknya. Cuman kalau untuk tombol yang bagian atas kayaknya nggak pernah dipakai karena dia masih tactile dan masih silent juga. Tuh kalau ini masih enak. Tapi kalau untuk keyboardnya dia sih aman ya, keyboardnya ThinkPad itu memang tidak pernah mengecewakan menurut saya, walaupun dari dulu desain fontnya seperti ini, desain layoutnya seperti ini, tapi menurut saya itu paling nyaman aja. Walaupun ini dia 12,5 inch dan ada beberapa tombol yang harus dikompromi karena memang dimensinya kecil. Jadi tombol arrow-nya ini kalau seukuran jari saya menurut saya masih terlalu kecil dan terlalu mepet juga. Tombol enternya juga nggak terlalu besar, tapi spasi dan juga touchpad ini udah center. Jadi pas enak buat ngetik, tombol powernya juga udah memisah ala-ala ThinkPad. Di sini juga udah ada fingerprint readernya. Dan yang saya suka di tahun 2015, ThinkPad ini sudah memiliki fitur 180 degree lace seperti ini. Jadi kalau misalkan kita gunakan untuk presentasi, karena memang ini kategorinya laptop bisnis, itu lebih nyaman. Karena tinggal buka aja dan teman presentasi kita misalkan duduk sini dan duduk sana, itu kita tinggal buka laptopnya aja seperti ini. Nggak usah dibolak-balik. Kalau misalkan seperti ini ya, kita kan harus bolak-balikan seperti ini. Itu ribet. Kalau misalkan 180 degree lay, tinggal seperti ini aja. Terus seperti biasa di bagian tengahnya ini juga ada pentilnya, ciri khas ThinkPad banget. Yang kalau misalkan kalian ada di jalan makadam, di pesawat yang geter-geter gitu kan, kalau pakai touchpad itu kadang ya gerakannya kurang enak. Kalau pakai pentilnya ini karena dia kasar, jadi lebih nyaman aja. Terus sekarang kita lanjut ke bagian layar. Yang sayangnya layarnya ini dia pakai panel TN, terus juga resolusinya belum Full HD, masih HD di 1366x768. Kalau untuk memori RAM-nya dia ada di 8 GB single channel sayangnya dan LPDDR3 dengan speednya itu 1600 MHz. Tapi untungnya untuk storage di harga 3 jutaannya yang sekarang ini dia udah pakai SSD SATA, dan karena SATA jadi speednya nggak bisa 2000 Mbps seperti kebanyakan laptop sekarang. Speednya itu ya ada di kisaran 500 Mbps lah. Dan kalau kalian tanya apakah laptop ini kuat digunakan untuk gaming, nanti kita lihat lah di bagian performanya. Sekarang kita lanjut dulu di area keyboardnya tadi karena saya lupa menerangkan kalau sayangnya si keyboardnya ini dia belum memiliki backlit. Dan tombol shift-nya ini menurut saya terlalu kecil ya. Saya sering banget pakai tombol shift, ini menurut saya terlalu kecil ya, sebenarnya butuh adaptasi aja. Dan kalau kalian tanya apakah bisa di-upgrade, bisa.
Cuman untuk memori RAM-nya ini karena single channel agak susah juga kalau kalian cari DDR3 1600 MHz 16 GB. Jadi kalau kalian beli bekas ini menurut saya ya udahlah terima apa adanya aja. Terus kalau untuk storage-nya dia pakai SATA. SATA-nya ini bisa kalian ganti ke kapasitas yang lebih besar, atau kalau misalkan kalian pakai NVMe, dia ada portnya. Cuman ukurannya lebih kecil untuk M.2 NVMe-nya. Dan di bagian dalamnya seperti yang saya bilang tadi, yang agak unik dari ThinkPad X250 ini adalah baterainya. Jadi kalau kalian lihat baterainya itu ada dua, satu eksternal dan satu tertanam seperti yang kalian lihat ini. Dan ketika saya baca di Kompas, ketika launchingnya itu diklaim baterainya ini bisa tahan sampai 20 jam. Tapi tidak untuk unit yang saya review ini ya, dia nggak sampai 20 jam. Ketika saya coba pakai browsing, terus pakai Chrome, wifi-nya on, dan ini saya pakai Windows 10, dia cuma tahan di sekitar 6 jam aja. Mungkin karena udah bekas dan udah aus juga, jadi 6 jam untuk sebuah laptop 3 jutaan bekas ya masih oke lah. Terus walaupun dia seri U 5300U 15 watt, tapi masih ada coolingnya seperti yang kalian lihat di sini dengan single fan dan juga single heat pipe. Terus di bagian bawah di dekat baterai di pojok itu ada audio atau speakernya juga. Dan sekarang langsung aja kita coba untuk kualitas speakernya, karena biasanya ThinkPad itu terkenal audionya juga premium. Cuman kalau saya lihat di sini tidak ada tuning seperti Harman Kardon atau JBL atau Bang & Olufsen, nggak ada ya. Tapi kita coba lihat aja gimana suaranya. Suaranya lebih enak kalau misalkan dia ditaruh di meja, karena memang dia firingnya ke bawah. Jadi kalau misalkan di meja itu ada reflex sound atau gemanya gitu. Cuman kalau kalian tanya apakah suaranya enak, enggak ya. Untuk sebuah ThinkPad ini sih enggak enak. Entah karena dia bekas atau memang teknologinya lama. Jadi speakernya ini kayak asal bunyi aja. Dan ini tadi saya coba di volume 100%, dia pecah. Dan sekarang lanjut ke bagian layarnya ya. Jadi di bagian layarnya ini kalau kalian lihat framenya tebel banget. Jadi di bagian frame kiri ini seukuran jari saya tuh ya, pas banget. Kalau dibandingkan dengan ThinkPad yang sekarang sih jauh ya. Untuk framenya ini dia lumayan tebel. Jadi laptopnya layarnya ini kayak kelihatan kecil gitu, kurang all screen. Terus di bagian atasnya dia ada webcam yang resolusinya 720p 30fps. Mau dicoba juga boleh. Jadi kalau misalkan kalian mau gunakan, mungkin kalian belum ada budget pengen beli laptop bekas ThinkPad terus pakai untuk meeting online, pakai webcamnya, kita cobain sekalian. Dan yang kalian lihat ini adalah kualitas webcamnya ThinkPad X250. Masih oke ya. Kalau kita bandingkan dengan laptop-laptop yang sekarang ya, ini masih oke loh ya. Jadi ya sama persis dengan laptop-laptop sekarang 720p 30fps. Kalau untuk mic-nya yang kalian dengarkan ini juga kualitas mic dari ThinkPad X250. Kira-kira seperti ini. Jadi kalian bisa tulis di kolom komentar seperti apa kualitasnya. Banyak banget noise-nya. Cuman ya semua laptop kayaknya backupnya kayak nggak ada yang spesial, 720p 30fps, standar banget. Dan sekarang saatnya kita tes performanya sebuah laptop yang umurnya udah 7 tahun pakai Intel Core i5 5300U V Pro, RAM-nya 8GB ya, single channel tapi. Dan ketika saya pakai di Cinebench R15 untuk single core-nya, dia mendapatkan 103 poin di mode skenario base performance dan kondisi laptopnya dicas. Kalau multicore-nya ada di kisaran 260 poin karena memang dia 2 core 4 thread. Kalau kita bandingkan dengan AMD Athlon Gold terus juga Intel Celeron yang sekarang yang Pentium Gold gitu ya. Ya kalau secara skor Cinebench sih masih oke, Intel Celeron dan juga AMD Athlon ya. Dan kalau misalkan saya ganti switch lagi ke mode balance, kondisi laptopnya tidak dicas, multicore-nya dia dapat di skor 189 poin, penurunnya lumayan juga, dan untuk single core-nya juga sekitar 104 poin. Dan kalau kalian tanya apakah dia bisa kalau digunakan untuk gaming, bisa, asalkan kalian sabar. Kayaknya kalau misalkan laptop ini kalian gunakan ketika abis ini kan puasa ya. Jadi kalau misalkan kalian nge-game pakai laptop ini dan ketika bulan puasa, itu sekalian ngelatih kesabaran kalian. Karena ketika saya pakai di Valorant dengan settingan low, resolusi bawaannya XD, dia itu average-nya ada di sekitar 40 fps. Dan untuk Valorant menurut saya 40 fps itu kurang ya. Minimal 100 fps lah kalau misalkan kalian pengen lebih responsif dan kalian pengen main itu lebih enak. Dan ketika saya coba main Genshin Impact dengan settingan yang sama, jadi rata kiri, resolusinya juga XD. Untuk maksimumnya aja ya, dia ada di 28 fps. Average-nya ada di 20 fps. Ya kalau dikatakan bisa ya bisa, tapi kalian harus ekstra sabar gitu ya.
Karena ini FPS yang benar-benar nggak playable untuk dimainkan. Terus kalau untuk editing gimana? Editing juga sama aja, dia nggak kuat. Menurut saya sih nggak kuat, bisa asalkan sabar. Karena ketika saya pakai di Adobe Premiere Pro dengan template yang memang biasanya kita pakai untuk rendering benchmarknya itu ada di 19 menit 10 detik. Wah, biasanya laptop untuk sekarang itu 2 menit, 3 menit, 1 menit, ini 19 menit. Jadi enak kalau misalkan digunakan untuk puasa sambil latihan untuk sabar. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video retas kali ini. Kesimpulannya apakah laptop ini worth it untuk dibeli? Laptop bekas itu menurut saya ya worth it nggak worth it ya, karena dia itu kayak semacam gacha. Ya memang seller yang saya beli ini stoknya banyak banget walaupun dia bekas. Jadi dia kayaknya ngimport dari mana gitu dan mendatangkan banyak. Dan barang baru aja ya, kadang itu ada gacanya. Kadang ada yang rusak ini, ada yang rusak itu. Itu barang baru, apalagi barang bekas. Ya pasti ada beberapa part yang rusak juga, wajar namanya elektronik. Tapi kembali lagi dengan harga sekitar 3,5 juta sekarang, apakah worth it? Kalau 3,5 juta kalian belikan laptop baru itu dapatnya Axio itu sekitar 4 juta. 3,5 juta itu mungkin Axio yang 12 inch ya. Kalau saya disuruh milih Axio 12 inch atau ThinkPad ini, kayaknya saya masih pilih ThinkPad ini ya. Karena saya orangnya suka ngetik, suka bikin script, dan keyboard ThinkPad ini enak walaupun layarnya memang dia TN, terus juga masih XD, terus audionya juga kurang. Terus framenya ya intinya laptop jadul lah, tapi kembali lagi ke kebutuhan kita. Kalau misalkan cuma digunakan untuk meeting online, bikin script, browsing aja udah lumayan cepat karena dia juga pakai SSD SATA, RAM-nya 8 GB. Tapi kalau kebutuhan kalian udah agak medium aja ya, jangan berat, medium seperti editing, terus mungkin produktivitas yang Excel tapi data Excel itu kalau misalkan datanya udah banyak, wah dia juga butuh spesifikasi yang tinggi. Ya Excel asalkan datanya dikit-dikit masih oke lah. Meeting online, sekolah online oke. Gaming bisa, ya itu tadi. Ini adalah laptop yang menurut saya cocok kalau misalkan kalian gunakan ketika bulan puasa karena bisa melatih ekstra sabar. Cuman kalau misalkan kalian bawa laptop ini terus ke kampus, ya terus taunya ThinkPad X series gitu, udah pasti wih gila laptop mahal. Jadi kalau misalkan kalian carinya prestis, pengen terlihat wah gitu ya, ThinkPad ini juga bisa menjadi solusi yang menarik. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Budi and see you on the next video. Bye bye.